Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu juga karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, sangat baik, teramat baik. Di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan di pada pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Bahkan pada pagi ini kami akan membaca sebagai firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami mengerti akan jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu bukanlah karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita, sangat mengasihi kita, sehingga kita masih dibanguni di pada pagi hari ini. Dari itu Bapak Saudaraku, kita tetap bersyukur pada Tuhan. Mari kita akan membaca sebagian firman Tuhan, karena kuncinya adalah firman kebenaran. Itulah membawa kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu, dan kita bagaimana jalan-jalannya menjalankan kehidupan di dalam dunia ini. Di dalam Alkitab semua itu tertulis, bisa kita jalankan seturut dengan kehendak Tuhan supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 5 ayat 1 mulai. Katanya begini, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, bertobatlah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi Bapak Saudaraku, kita di sini diajari kepada kita berbahagialah, berbahagialah. Walaupun mungkin kita ini hidup kita pas-pasan, berbahagialah. Apapun yang kita hadapi saat ini, berbahagialah. Apapun pemberian Tuhan kepada kita saat ini, berbahagialah. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan kita ini bermacam-macam, beragam-ragam, baik juga pemikiran, baik juga pekerjaan, baik juga daya tangkap kita. Semuanya beragam-ragam, supaya kita bisa saling membutuhkan satu dan lain, supaya kita saling memerlukan satu dan lain, saling mengasihi satu dan lain. Jadi itu sehingga Tuhan membuat kita beragam-ragam, tidak semua sama. Tidak semua kita menjadi pekerjaan kita pegawai. Tidak semua kita itu menjadi nelayan. Tidak semua kita menjadi petani. Tapi kita itu saling membutuhkan satu dengan lain. Seperti rantai. Rantai itu sambung menyambung, saling membutuhkan satu dengan lain. Jadi Bapak Saudaraku, dari itu kita harus mengerti kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa egois, tidak bisa mementingkan diri sendiri, tapi kita saling memperhatikan satu dan lain. Jadi Bapak Saudaraku, berbahagialah apa yang kita dapatkan saat ini. Berbahagialah apa yang pemberian Tuhan pada saat ini. Syukurilah, karena tanpa kita menyukurinya, kita tetap akan resah, tetap kita akan cemas, tetap kita akan was-was. Karena apa? Karena kita tidak menyukuri apa pemberian Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini tadi katakannya, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut,
karena mereka akan memiliki bumi. Jadi di sini katakannya Bapak Saudaraku, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi mungkin pun Bapak Saudaraku sering kita berduka sama seperti Lazarus. Bagaimana Lazarus selagi dia hidup dalam dunia ini, dia melihat berduka terus. Dia kenapa? Karena dia jadi orang peminta-minta, bahkan badannya penuh dengan kudis. Itu ada penderitaan, berduka terus. Tapi Tuhan mengatakan berbahagialah, karena engkaulah akan dihibur. Jadi Bapak Saudaraku, kadang kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita ini melihat atasan kita. Kita tidak pernah melihat ke bawah. Jadi kita harus melihat ke bawah sehingga kita bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, rupanya ada lagi di bawah hati ini, supaya kita bisa mengucap syukur. Tapi jika kita melihat ke atas terus, tentu kita tersandung, karena kita melihat terus ke atas. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus bersyukur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi Bapak Saudaraku, berbahagialah. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dia akan dipuaskan. Jadi Bapak Saudaraku, kita akhir-akhir zaman ini tidak seberapa manusia bahagia. Bahagia tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita lihat saat ini sangat minim kita untuk membaca Alkitab. Padahal kekuatan kita adalah dari firman Tuhan. Kita menjadi orang Kristen, kekuatan kita adalah dari firman Tuhan. Tapi kita mengatakan kita orang Kristen, pengikut Kristus, tapi kita tidak mau mengikut Kristus. Jadi Bapak Saudaraku, ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Kita mengaku-ngaku kita orang Kristen, tapi kita tidak mau menjadi pengikut Kristus. Jadi ini Bapak Saudaraku, marilah sadarlah kita itu orang Kristen, pengikut Kristus. Harus kita taat dan setia kepada firman Tuhan. Jadi di sini kita lihat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi lapar akan kebenaran. Jadi saat ini tidak seberapa manusia lapar akan kebenaran, tapi dia lapar akan kejahatan, sehingga di matanya itu berbuat kejahatan, bukannya dia di matanya itu berbuat kebaikan. Jadi itulah Bapak Saudaraku, jika kita hidup di dalam dunia ini tentu ada persaingan sehat dan persaingan tidak sehat. Jadi ini kuncinya kita, siapakah yang kita ikuti? Apakah persaingan tidak sehat? Apakah persaingan yang sehat? Jadi persaingan sehat itu ada di dalam Kristus Yesus. Kita diajarinya secara dunia ya memang lemah. Kenapa? Karena kita diajari kasihilah musuhmu, bahkan doakan dia, ampunilah dia. Jadi diajari Tuhan Yesus kita itu lemah lembut, penuh kasih sayang. Seakan-akan kita itu orang bodoh, orang yang bersalah, kita minta maaf. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita lihat bagaimana Yesus juga, kita melihat bagaimana dia hidupnya. Dari dia lahir sampai dia mengakhiri dunia ini adalah penderitaan. Jadi Bapak Saudaraku, kita pasti tidak luput dari itu, karena kita adalah ahli waris, karena kita adalah anak-anaknya. Jadi jika kita mengatakan kita ini adalah anaknya, tentu kita adalah dalam penderitaan. Jadi kita melihat akhir-akhir zaman ini Bapak Saudaraku tidak mau menjalankan penderitaan itu. Dia menganggap dia hidup di dunia ini selama-lamanya, sehingga tidak akan peduli
akan keselamatannya. Karena jika kita mengikuti aturan-aturan dunia ini, tentu kita akan binasa. Karena Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintahku. Engkau akan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan. Jadi kita ini tidak luput, tidak bisa lepas dari penderitaan. Karena dari dulunya Yesus juga sudah mengalaminya. Jadi kitalah generasi penerus, karena kitalah anak-anaknya. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini orang Kristen tidak mau menderita. Dia tidak mau menderita. Jadi dia mengikuti aturan dunia. Dia mengatakan dia orang Kristen, tapi dia mengikuti aturan dunia. Sehingga kemanakah alur perjalanan kita ini jika kita melakukan sedemikian rupa? Kita mengatakan kita Kristen, artinya pengikut Kristus, tapi kita tidak mau mengikut Kristus. Jadi ini jadi pertanyaan besar kepada kita orang-orang Kristen, supaya kita bertobat, supaya kita kembali kepada firman, supaya kita betul-betul menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya apa yang kita angankan itu, supaya apa yang kita rindukan itu kita dapati jika kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi jika kita berjalan seturut dengan kehendak kita, apakah yang kita temukan? Apakah Tuhan mengatakan nanti, nyalah kamu pembuat kejahatan, jika kita melakukan kehendak kita? Jadi itu harus kita pikirkan Bapak Saudaraku sebelum kita akhiri dunia ini. Karena kita semua akan mengakhiri dunia ini. Tidak satupun manusia yang hidup selama-lamanya di dunia ini. Semua kita akan berangkat. Jadi pertanyaan besar, kemanakah kita jika kita berangkat? Itu jadi pertanyaan besar. Jangan kita hanya ikut-ikutan saja. Jangan kita hanya mendengar kata manusia. Jika kita mendengarkan kata manusia, ya tentu semuanya orang Kristen selamat. Karena dia sudah ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus, dengan darah tetes terakhir, Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Itulah dipertahankan orang Kristen. Jika tidak kembali kepada firman. Jika kita kembali kepada firman, memang betul Yesus itu sudah menebus dosa-dosa kita dari Adam sampai kita. Tapi dari kita ke depan ini, apakah sudah dibayar? Apakah sudah lunas? Jadi itu jadi pertanyaan Bapak Saudaraku. Jika memang kita sudah dibayar segala dosa-dosa kita, apapun kita lakukan saat ini, dosa kita sudah ditebus, tentu tidak perlu lagi Yesus datang ke dunia ini untuk menghakimi manusia. Tentu kita menjadi orang Kristen semuanya terangkat ke sorga, kedatangan Tuhan Yesus. Tapi nyatanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya untuk menghakimi, bukan lagi menebus dosa. Yesus datang pertama adalah menebus dosa-dosa kita. Tapi kedatangan Yesus kedua kalinya tidak lagi menebus dosa kita, tapi menghakimi dosa-dosa kita. Jadi kita itu Bapak Saudaraku harus kita bertindak. Jika tidak demikian, Tuhan tidak mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Jika memang kita sudah selamat, jika memang kita apapun kita lakukan selagi kita hidup ini, kita selamat asal kita Kristen. Itu tidak perlu lagi kita berbuat baik, tidak lagi perlu kita berbuat seturut dengan firman Tuhan. Cukup kita percaya saja. Tapi nyatanya tidak Bapak Saudaraku. Sama seperti kita juga yang ada punya utang. Punya utang kita sudah mungkin tidak lagi bisa kita bayar. Kita pasti akan dihukum, ditangkap, dipenjarakan. Karena kita tidak lagi bisa membayar utang kita itu. Tapi ada orang yang kasihan kepada kita. Karena beban kita, masalah kita, karena utang-utang kita. Sehingga dia bayar lunas. Dia katakan, jangan berutang lagi. Tapi kita tetap berutang.
Walaupun hutang kita sudah bayar lunas, tapi kita berhutang. Jadi apakah hutang kita itu sudah lunas semua dari semenjak dia bayar hutang kita itu, bahkan juga hutang kita ke depan? Tentu tidak. Hutang kita itu, pas hutang kita yang banyak itu, yang tidak mungkin kita bisa bayar itu, dibayarnya lunas. Tapi hutang kita ke depan ini, kalau kita berhutang lagi, tidak akan dibayar. Karena dia mengatakan, jangan berhutang lagi. Tuhan Yesus juga mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Nah, jadi kita ini ditebus dari Adam sampai kita. Jangan berbuat dosa lagi. Itu kata firman Tuhan. Apakah manusia tidak bisa berbuat dosa lagi? Tentu manusia tetap berbuat dosa. Tapi dia menyadari siapa dia. Dia tidak berdiri tetap di dosa itu. Dia jatuh tapi tidak geletak. Dia jatuh untuk bangkit. Jadi karena kita masih hidup dalam dunia, sehingga kita tidak luput dari dosa. Tapi tidak dosa itu merajalela. Tapi dosa itu jatuh untuk bangkit. Jadi jangan kita mempertahankan keselamatan kita oleh karena darah Yesus. Yesus sudah disalib karena dosaku. Memang dari Adam dan Hawa sampai kita sudah dibayar lunas. Jika tidak Yesus datang ke dunia ini, kita tidak mungkin lagi selamat. Karena tidak mungkin lagi bisa kita bayar hutang kita. Tapi karena kemurahan Tuhan Yesus, sehingga diberi kasih karunia buat kita, sehingga kita selamat. Jika kita mau bertobat, kembali kepada firman kebenaran. Jadi bukan semua orang Kristen pasti masuk surga. Alkitab mengatakan tidak. Tapi yang taat dan setia. Makanya Matius 7 ayat 20 mengatakan kepada kita, bukan semua orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, pasti masuk dalam surga, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi yang berseru Tuhan, Tuhan itu udah pasti orang Kristen. Tapi katanya kenapa? Hanyalah kamu pembuat kejahatan, karena tidak taat kepada firman. Jadi itu jelas firman Tuhan mengatakan, Bapak Saudaraku, supaya kita jangan kita santai, supaya jangan kita ini dianyutkan oleh dunia ini, supaya jangan kita nina bobokkan dunia ini. Wah udahlah, santai-santai saja. Kamu kan sudah diselamatkan, dosamu sudah ditebus. Jadi ngapain kamu mesti susah-susah? Ngapain kamu mesti ke gereja, rajin-rajin ke gereja, berkorban dan sebagainya? Apa gunanya itu? Kamu sudah ditebus oleh darah Yesus. Kamu sudah dibayar lunas. Nah, inilah perkataan-perkataan manusia untuk supaya kita tidak melakukan firman Tuhan, supaya kita ini santai saja, sudah selesai. Padahal Bapak Saudaraku belum selesai. Karena apa? Karena kita masih berjalan hidup dalam dunia ini. Perjalanan kita masih jauh. Tadi tidak seperti teman Tuhan Yesus yang disalibkan itu. Perjalanannya sudah tiba, sehingga di situ dia mengaku, di situ dia selamat. Karena apa? Karena perjalanannya sudah sampai. Tapi kita masih panjang perjalanan kita ke depan. Masih banyak liku-liku, masih banyak jalan. Bisa saja kita tergelincir di jalan. Karena apa? Karena kehidupan kita ini begitu luar biasa. Apalagi kita melihat akhir-akhir zaman ini, Bapak Saudaraku, semakin susah, semakin sukar. Jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitab, pasti kita gampang tergelincir, pasti kita gampang akan jatuh. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada firman Tuhan, karena berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi Bapak Saudaraku,
Jadi tidak hanya percaya. Jadi yang berbahagialah yang murah hati. Berbahagialah yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Jadi jika kita mengatakan saya orang Kristen tapi tidak suci hati kita, itu bakalan tidak jumpa. Karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi semua itu kebaikan. Membawa damai, membawa kebahagiaan, membawa kebenaran, membawa kebaikan, itu akan menjadi anak-anak Allah. Jadi tidak cukup percaya, karena jelas ini katanya kepada kita, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kita dianiaya. Jadi kita tidak cukup santai-santai saja. Kita dianiaya, diejek, diolok-olok, dikata-katai. Itulah sebagai anak-anak Tuhan. Tapi berbahagialah, karena kamu mempunyai kerajaan surga. Itu kata Tuhan. Jadi sebetulnya tidak enak-enak Bapak Saudaraku. Kita tidak enak-enak menjadi pengikut Kristus. Jika enak adalah pengikut dunia, bisa menikmati segala-galanya. Apalagi jika kita punya uang, kita bisa nikmati semuanya yang ada dalam dunia ini. Bisa kita pesta pora, meriah-riah dan sebagainya. Tapi kita menjadi anak-anak Allah, kita ada jalur, ada rel. Tidak bisa keluar dari rel. Jika kita keluar dari rel, kita akan tergeletak, terkapar, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sama seperti kita melihat kereta api, jika dia keluar dari rel itu, dia akan berhenti. Kenapa? Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak bisa berjalan lagi. Karena apa? Karena dia akan tergeletak. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini tidak sama seperti dunia. Jadi kita harus mengerti siapa kita, sehingga kita bisa menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak mengerti siapa kita, sehingga kita akan hanyut, dirayu oleh dunia ini, sehingga kita tidak tahu siapa kita sebenarnya. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita dianiaya, diejek, diolok, dikata-katai. Berbahagialah kamu, karena kamu mempunyai kerajaan surga. Jadi tidak bisa santai-santai. Tidak bisa kita hanya udahlah, tenang-tenang saja. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya sudah jamin selamat. Nah, jadi itu hanya perkataan-perkataan manusia. Bahkan juga kita melihat hamba-hamba Tuhan ketika orang meninggal, semua dikatakan tubuhnya kembali kepada debu, rohnya kembali kepada Allah. Siapapun dia, asal Kristen, hamba Tuhan mengatakan sedemikian rupa. Walaupun dia penodong, walaupun dia perampok, walaupun pemabuk, walaupun penjudi, walaupun penjinah, walaupun segala macam lakuannya di dunia ini, jika dia orang Kristen, semua dia katakan rohnya kembali kepada Allah. Bahkan juga setiap manusia yang mati, semua manusia mengatakan sudah dipanggil Tuhan dia. Nah, ini dia saudaraku. Jadi itu semua perkataan-perkataan manusia. Itu menghibur manusia, tapi bukan kebenaran. Kebenaran adalah Alkitab mengatakan. Jadi sini tadi berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi sini kita Bapak Saudaraku, kita mengerti sangat jelas firman Tuhan mengatakan, ayat 10 mengatakan tadi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicaci, dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi cukup jelas Bapak Saudaraku, kita ini tidaklah santai-santai.
Kita dicaci, dicela, dianiaya oleh dunia ini karena kita numpang. Karena kita numpang di dunia ini, saudaraku. Jika kita numpang tentu kita mengambil hati tempat numpang kita. Jika kita tidak mau menuruti peraturan-peraturan tempat numpang kita, tentu yang tempat kita numpang itu pasti membenci kita. Kita tahu kita ini numpang dalam dunia ini karena dunia ini sudah diturunkan si iblis ke dunia ini, menguasai dunia ini. Kita numpang di situ bersama dia, sehingga dia membenci kita karena kita tidak taat kepada si iblis. Tentu kita dicaci, dianiaya, dicela karena kita ini dibenci. Jadi sadar kita, Bapak Saudaraku, kita sudah dipilih. Jika kita masih hidup dalam dunia ini, itu numpang. Karena kita bukanlah anak dunia, walaupun kita masih hidup dalam dunia, tapi kita sudah dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Itulah bedanya, saudaraku, sehingga kita tahu bahwa kita numpang. Jadi tidaklah enak-enak jika kita numpang. Jangan kita menganggap dunia ini adalah milik kita. Jangan kita lupa akan kematian. Banyak saat ini lupa akan kematian sehingga enjoy, santai-santai saja. Tidak peduli segala sesuatunya. Tidak peduli kemana dia jika meninggalkan dunia ini. Dia enjoy saja. Jadi banyak saat ini kita dibutakan oleh penghuni-penghuni dunia ini supaya kita tidak peduli keselamatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita membuat renungan pagi ini mengingatkan kita supaya kita jangan lalai, supaya kita jangan lengah, supaya kita jangan santai, tapi kita mengerjakan pekerjaan kita selagi Tuhan memberi kesempatan buat kita. Kembalilah kepada firman kebenaran. Jangan kita hanya nguping saja, jangan kita hanya melihat saja, tapi kita praktekkan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Tetap semangat Bapak Saudaraku, ceria, andalkan Tuhan. Jaga kesehatan, karena tanpa kita kesehatan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semangat terus. Shalom.